Pancasila sebagai paradigma kehidupan beragama dan berbudaya. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tidak hanya mengatur tentang aspek pemerintahan dan hukum, tetapi juga berfungsi sebagai panduan fundamental sebagai kehidupan beragama dan berbudaya masyarakatnya. Bahas satu-satu. Yang pertama ada panduan fundamental. Itu seperti 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila itu bisa menjadi acuan dalam mengamalkan ajaran agama serta mengembangkan, menghargai, dan mengekspresikan kebudayaan yang ada di Indonesia. 2. Menciptakan kemajemukan dan harmoni. Untuk menciptakan kemajemukan dengan harmoni, itu kita bisa melalui penerapan nilai-nilai Pancasila sehingga perbedaan budaya dan agama tidak akan menjadi sumber konflik di antara masyarakat atau dimanapun, sehingga menjadi supaya bisa menjadi kekayaan yang memperkokoh keharmonisan untuk persatuan bangsa Indonesia. Baik, ini saja penjelasan saya. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi yang kedua tentang peran pendidikan dan sosial dalam memperkuat Pancasila. Yang pertama, upaya bersama dari berbagai elemen masyarakat sangat penting untuk memastikan Pancasila tetap relevan dan menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, pendidikan formal. Kurikulum pendidikan harus mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila secara holistik dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, agar generasi muda memahami dan menginternalisasi nilai-nilai tersebut. Yang ketiga, peran keluarga. Keluarga adalah benteng pertama dalam menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila seperti gotong royong, musyawarah, dan toleransi sejak dini. Yang berikut, media massa. Media memiliki peran krusial dalam menyebarkan informasi positif dan mengkampanyekan nilai-nilai Pancasila dalam menangkal paham radikal dan ujaran kebencian. Di sini saya akan menjelaskan slide ketiga tentang nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan beragamaan di Indonesia. Nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan beragamaan di Indonesia adalah nilai yang bersumber dari kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjadi pedoman hidup masyarakat. Nilai-nilai tersebut antara lain: yang pertama, keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setiap orang percaya dan taat kepada Tuhan sesuai ajaran agamanya masing-masing. Yang kedua, toleransi antara umat beragama. Masyarakat saling menghormati perbedaan agama dan tidak memaksa keyakinan kepada orang lain. Yang ketiga, kebebasan beragama dan pribadi. Setiap warga negara bebas memiliki agama dan menjalankan ibadah dengan aman dan damai. Yang keempat, menjunjung tinggi nilai moral dan etika. Ajaran agama mengajarkan kebaikan seperti jujur, adil, tolong-menolong, dan bertanggung jawab. Yang kelima, kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. Walaupun berbeda agama, masyarakat tetap hidup rukun dan kerjasama. Nilai ketuhanan membimbing manusia untuk taat beragamaan sekaligus menghargai sesama demi tercipta kehidupan yang damai, harmonis yang di Indonesia. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang implementasi nilai kemanusiaan dan persatuan dalam keberagaman. Yang pertama, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mendorong penghargaan terhadap martabat setiap individu tanpa memandang suku, ras, agama maupun latar belakang budaya. Dalam kebudayaan, hal ini berarti setiap ekspresi budaya dihargai dan diakui kesetaraannya. Yang kedua, persatuan Indonesia. Melalui sila ini, keberagaman budaya disatukan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila tidak hanya mengakui kebinekaan, tetapi juga menjadikannya kekuatan untuk membangun identitas nasional yang kokoh. Contohnya, terlihat dalam fasilitas budaya yang melibatkan berbagai etnis dan daerah seni yang menampilkan kekayaan daerah serta upaya pelestarian bahasa daerah yang semuanya diperkuat oleh semangat Pancasila.
Baik, di sini saya akan membawakan materi yang kelima, tantangan dan peluang penerapan Pancasila dalam masyarakat multikultural. Tantangan perbedaan budaya, agama, etnis bisa menimbulkan konflik, kurangnya pemahaman nilai-nilai Pancasila. Globalisasi yang mempengaruhi nilai-nilai lokal. Peluang Pancasila jadi pemersatu keberagamaan, toleransi, gotong royong, meningkatkan kesadaran dalam identitas. Tantangan politisasi, sosial menyebarkan informasi palsu, hoaks, bisa memecah belah masyarakat. Dukung-mendukung berlebihan tanpa analisis, menggunakan emosi daripada Terima fakta. kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi yang ke-6 tentang landasan filosofis Pancasila dalam beragama dan berbudaya. Secara filosofis, Pancasila berakar pada nilai-nilai bangsa Indonesia yang telah ada sejak zaman dahulu. Sila-sila Pancasila mulai dari ketuhanan yang Maha Esa hingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi landasan etis dan moral yang kuat. Dalam konteks beragama, Pancasila menjamin kebebasan beragama dan sekaligus menegaskan pentingnya toleransi serta kerukunan antar umat beragama. Untuk kebudayaan, Pancasila mendorong pelestarian dan pengembangan budaya lokal sebagai kekayaan bangsa, sembari tetap terbuka terhadap pengaruh budaya yang asing tetapi positif. Ini menciptakan sebuah ekosistem di mana agama dan budaya dapat menyambangkan tanpa menghilangkan identitas nasional. Terima kasih.